Shalom jemaat GPIB Philadelphia, apa kabar? Kita semua tentu sudah rindu untuk kembali beribadah dan bersekutu di gereja, bukan? Sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor SE 15 tahun 2020 bahwa kegiatan keagamaan di rumah ibadah sudah bisa kembali diselenggarakan. Demikian pula Majelis Sinode GPIB sudah memberikan panduan beribadah di masa pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama menyaksikan panduan dan protokol ibadah selama pandemi COVID-19 ini. Berikut ini adalah hal-hal umum yang harus diperhatikan. Jemaat yang mengalami flu, demam, serta batuk dalam kurun waktu 14 hari terakhir diharapkan untuk tidak datang ke gereja. Jemaat yang hadir harus dalam keadaan benar-benar sehat, tidak mempunyai sakit bawaan yang beresiko seperti asma, diabetes, jantung, dan lain-lain. Jemaat yang hadir hanya boleh berusia antara 15 tahun sampai 60 tahun. Wajib menggunakan masker sepanjang berada di wilayah gereja. Diharapkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jumlah jemaat dalam ibadah maksimum 100 orang. Setelah selesai ibadah, jemaat dianjurkan untuk segera meninggalkan area gereja. Coffee corner serta penjualan makanan di saung ditiadakan. Berikutnya kita masuk kepada protokol sepanjang ibadah berlangsung. Wajib untuk terus menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jemaat harus melakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, Anda diharapkan menunggu di ruang pertemuan selama 10 menit untuk dilakukan pengecekan ulang. Jika setelah 10 menit suhu Anda tetap di atas 37,5 derajat Celcius, Anda diharapkan untuk kembali ke rumah dan beribadah secara online. Selanjutnya, bagi jemaat yang sudah terdaftar, diharapkan untuk mengambil nomor tempat duduk di petugas presbiter yang berada di depan pintu gereja, dan saat mengantri, pastikan Anda menjaga jarak satu sama lain. Duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh presbiter yang bertugas, minimal jarak 1 meter. Pemberian persembahan akan dilakukan secara online. Apabila ada persembahan secara tunai, mohon dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia karena tidak ada kantong kolekte yang beredar. Akses untuk keluar dan masuk jemaat hanya melalui pintu utama gereja. Mohon kerjasamanya untuk menjaga jarak ketika mengantri keluar dan masuk ruang ibadah. Demikian hal-hal umum dan protokol yang harus diperhatikan ketika ingin hadir untuk beribadah bersama di gedung gereja GPIB Philadelphia. Mohon untuk mematuhi panduan umum dan protokol tersebut sehingga kita bisa bersama-sama menjaga ketertiban dan kesehatan jemaat GPIB Philadelphia. Demikian video penjelasan mengenai panduan beribadah dalam masa pandemi COVID-19 di GPIB Philadelphia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus menaungi persekutuan kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Selamat sore, Shalom saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia dengan sukacita menyambut saudara dalam mengikuti ibadah di live streaming ini. Tema besar khotbah serial selama 4 minggu adalah Jangan takut. Betapapun hebatnya kesulitan tahun-tahun hidup kita, Tuhan yang memegang kendali. Suatu refleksi spiritualitas dari kisah pergumulan Ayub dan relevansinya pada new normal di Indonesia. Kita telah melewati khotbah serial minggu pertama dengan judul Reputasi yang Hebat. Lalu minggu kedua dengan judul Hantaman yang Hebat. Untuk hari Minggu ketiga ini, 19 Juli 2020, judulnya Reaksi yang Hebat. Tata ibadah khotbah serial adalah tata ibadah yang disederhanakan dengan pelayan firman Bapak Pendeta Rufi Wane. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Paya.
yang memimpin pekerjaan Raja Imam. Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita, satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa pada sore hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami dapat memuji dan memuliakan namamu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, khususnya pada minggu ketiga khotbah serial tahap ke-76 ini. Kami naikkan ibadah ini untuk kejunjungan nama Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Rohul Kudus. Amin. Ayat penuntun dari Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bertang, berilah musikmu bergaul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Ibu Bapa, kita akan membaca dari Alkitab Ayub pasal yang ke-7 secara berbalasan. Di tengah pergumulannya yang berat, Ayub senantiasa sadar akan kehadiran Tuhan Allah. Ia berkata, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu
sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Sang Maha Tabib dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus. Menuju surga jalanmu, bersama Tuhan Yesus. Balik di dunia yang fana, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gempar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan Philadelphia Youth Choir dengan judul lagu Ku Mengucap Syukur. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca kitab suci dan mendengarkan firman Allah. Kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya apa yang kita baca itu kita mengerti, dan kita mengerti itu kita resapi dalam batin. Dan dengan pertolongan Tuhan kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Berikanlah firman-Mu pada sore petang ini, khususnya tentang kehidupan Ayub, supaya kami menimba banyak hal-hal yang berguna untuk kehidupan spiritualitas kami pada zaman yang modern, pada masa pandemi COVID-19, dan untuk masa depan kami. Roh Kudus berbicara di dalam batin kami lebih dalam dan lebih personal, sehingga kami dilengkapi dengan firman Allah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dalam ibadah sore hari ini dari kitab Ayub pasal yang kedua ayat 11 sampai pasalnya yang ketiga ayat ke-13. Kitab Ayub pasal kedua ayat 11 sampai pasal 3 ayat 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada
sampai kekal abadi. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbahagia dalam Tuhan, Shalom. Ketika Ayub masih sehat, makmur, dan sebagai konglomerat, ia mempunyai ratusan rekan bisnis dan puluhan teman yang seringkali di sekelilingnya. Tetapi setelah Ayub sakit, melarat, dan sengsara, semua rekan bisnis dan teman-temannya menjauh dan menghilang dari Ayub. Benarlah apa yang dikatakan oleh filosof dan teolog Katolik Belanda, Desiderius Erasmus, pada abad ke-16 di zaman Renaissance. Vervet ola vivit amicitia, bahasa Latin. Artinya, selama periuk masih panas, persahabatan tetap hidup. Maknanya, ketika Anda jaya, banyak sahabat mendekat. Tetapi ketika Anda kere, mereka menjauhi Anda karena tidak mendapat keuntungan lagi. Hanya 3 sahabat Ayub yang ketika mendengar Ayub melarat dan sekarat, mereka dari jauh dan tempat yang berbeda-beda datang kepada Ayub di lokasi sekitar pembuangan sampah. Sekedar Anda tahu, ada 3 tradisi yang menceritakan tempat atau lokasi di mana Ayub sedang dicobai menderita sengsara. Tradisi pertama adalah di Al-Jura, sebuah desa di luar kota Askelon. Tradisi kedua di kota Urfa, yaitu Edessa kuno di daerah Haran sebelah tenggara Turki. Tradisi ketiga di kota Al-Shaq Sa'ad di daerah Haran di Syria. Kita tidak tahu persis yang benar lokasinya di mana. Itu tidak begitu penting. Nah, 3 orang sahabat Ayub yang datang mengunjungi itu nanti saya perkenalkan kepada Anda. Sabar saja dulu. Ketiga orang sahabat itu duduk tidak terlalu dekat dengan Ayub. Sudah 7 hari dan 7 malam mereka melewatkan waktu memperhatikan dengan keprihatinan dan rasa empati yang mendalam. Waktu pertama kali mereka melihat Ayub sudah ditimpa 13 celaka yang saya sudah jelaskan minggu lalu, mereka hampir tidak percaya pada mata mereka sendiri. Mengapa? Karena Ayub terlihat sangat berbeda dari sebelumnya yang mereka kenal. Kepalanya dicukur, cukur sendiri lagi, tanpa cermin. Jadi Anda tahu aja bagaimana tidak rata. Wajahnya sembab dan membengkak seperti digigit tawon. Sekujur tubuhnya berkeropeng karena luka-lukanya yang terbuka, tidak dibalut, tidak diperban. Lalu ada ulat-ulat kecil semacam belatung dalam beberapa lukanya.
Ayub tak henti-hentinya menggeliat-geliat dari satu posisi ke posisi lainnya karena tubuhnya yang sangat gatal. Nafasnya dan tubuhnya sangat menjijikkan. Baunya menusuk hidung dan membuat orang yang dekat situ rasa mual. Tiap malam Ayub mengerang-erang kesakitan. Ia susah tidur. Dan pagi hari sinar matahari menggigit luka-lukanya. Istrinya Umi Ayub sekalipun penuh keprihatinan masih setia mengurus Ayub, tapi tidak memberinya kelegaan. Ayub tercabik-cabik oleh sengsaranya, terkoyak-koyak oleh penderitaannya, batinnya terrobek-robek oleh rintihan sakit yang tak henti-hentinya. Akumulasi bencana luar biasa yang menimpa Ayub sudah cukup mengakhiri hidup siapapun di antara kita. Nah, ketika Ayub sedang mengalami 3P, yaitu pencobaan, pergumulan, dan penderitaan yang besar, yang berat, yang banyak, yang beragam-ragam dan berlarut-larut, hanya 3 orang sahabatnya yang datang mengunjunginya. Dari mana mereka tahu bahwa Ayub sedang mengalami 3P? Dahulu kala berita disampaikan secara lisan, modeling, dari mulut ke mulut oleh pedagang-pedagang dan pegawai-pegawai yang sedang bertugas keluar kota. Mereka membawa cerita ini. Diperlukan 2 atau 3 minggu sampai ketiga sahabat sepakat pergi bersama, meninggalkan negeri mereka, lalu menentukan tempat bertemu, midpointnya di mana. Dan kemudian berjalan bersama-sama naik unta. Mari kita berkenalan dengan sahabat-sahabat Ayub. Saya ingin memperkenalkan mereka. Pertama-tama Elifas. Namanya berarti Allah itu pemberi. Ia berasal dari Teman, sebuah kota yang penting di wilayah Seir, daerah yang nantinya ditinggali oleh bangsa keturunan Esau. Elifas sering dikonotasikan sebagai hikmat atau kebijaksanaan orang Edom, karena Esau kemudian tinggal di daerah Edom. Yang kedua, Bildad. Namanya berarti anak pertarungan. Ia berasal dari Su'ah yang tinggal di padang pasir di Arabia, sekarang disebut Jazirah Arab, yaitu di Asia Barat Daya pada persimpangan benua Afrika dan benua Asia. Karena ia tinggal di padang pasir, ia memiliki karakter yang keras. Yang ketiga, Zovar. Namanya berarti berbulu atau kasar. Ia berasal dari Naamah, di lereng barat gunung Lebanon antara Beirut dan Damsyik. Nama Zovar umum dipakai di wilayah Syria. Di antara sahabat Ayub, Zovar yang paling berani menuduh Ayub. Keempat, Elihu.
Namanya berarti Allah sendiri. Ia adalah putra dari Barakhel, orang Bus, dari suku Ram. Ia masih merupakan kerabat jauh dari Abraham. Anda bisa lihat di kitab Kejadian pasal 22 ayat 20 sampai 21, dari Ayub pasal 32 ayat 1, 2 dan 6. Elihu juga tinggal di wilayah Seir di Edom. Namanya baru muncul di pasal 32 sampai 37 pada kitab Ayub, karena ia masih lebih muda dari ketiga sahabat yang lain. Saya berharap saudara-saudara membaca cerita ini dari pasal 3 sampai pasal 42. Memang agak sulit dibaca, tapi nanti saya jelaskan. Ketiga sahabat pertama yaitu Elifas, Bildad, Zofar adalah sheikh kaya yang memiliki waktu dan uang sehingga bisa meninggalkan rumah dan bisnis mereka sementara waktu untuk mengunjungi Ayub. Umur mereka bertiga hampir-hampir sama dengan umur Ayub, 60-an, mendekati 70. Ada beberapa ciri atau sifat dari sahabat-sahabat sejati ketika kawan karib mereka dalam kemalangan atau duka cita. Ciri yang pertama, sahabat tidak perlu undangan resmi. Ia sangat peduli untuk datang tanpa diminta, concern and care. Ciri kedua, sahabat yang sejati adalah sahabat mengungkapkan perasaan simpati dan empati dan penghiburan. Dan ia harus nyata, tidak hanya bicara tetapi membantu, menolong secara material apa yang dibutuhkan. Ciri yang ketiga, sahabat tidak berpaling karena pemandangan yang menjijikkan atau menyeramkan dari tubuh maupun wajah teman akrabnya. Dari kitab Ayub pasal 2 ayat 11b, kita mengetahui bahwa sahabat-sahabat Ayub datang kepadanya karena dua alasan. Yaitu pertama, mengucapkan belasungkawa. Dan yang kedua, alasan kedua, menghibur. Ingat benar-benar saudara-saudara dua alasan ini. Ingat benar-benar. Datang menyampaikan belasungkawa dan menghibur. Sebab jika tidak demikian, maka terjadi penyimpangan, distraction. Yaitu ketika mereka menuduh, mendakwa, apalagi menghakimi. Terjadi perubahan motivasi. Mengenai memberi nasihat, prinsipnya adalah begini. Nah, kita mesti perhatikan ini saudara. Karena saudara dan saya seringkali memberi nasihat atau menerima nasihat. Tidak semua nasihat adalah nasihat yang baik. Walaupun diberikan dengan tulus. Karena ukuran nasihat yang baik yaitu orang yang menerimanya dan mengikuti nasihat itu akan menikmati manfaatnya. Ini penting diketahui. Orang kalau memberikan nasihat kepada saya, pendeta seringlah makan sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nasihat baik toh, bagi saya tidak baik. Karena kacang-kacangan dan sayur-sayuran itu akan memicu saya punya gout, asam urat.
Walaupun diberikan dengan tulus, tapi nasihat itu tidak relevan untuk saya. Nah, pada kenyataannya Ayub tidak tahu apa-apa tentang mengapa sengsaranya terjadi. Ayub hanya tahu apa yang terjadi. Saya ulangi, pada kenyataannya Ayub sama sekali tidak tahu apa-apa tentang mengapa saya sengsara. Tetapi apa yang dia tahu, apa yang sekarang terjadi, yang dia alami. Itulah sebabnya Ayub masuk ke dalam pesimisme yang gelap, melewati terowong-terowong depresi. Perhatikan apa yang ia katakan dalam Ayub pasal 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Pada ayat yang kedua, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayat 11, mengapa pengakuan menerima aku, dan mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayat 12. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Pada ayat 16. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Pada ayat 26. Ternyata, saudara-saudara, dan ini memang kenyataan, bahwa orang saleh pun bisa mengalami depresi. Orang yang takut kepada Tuhan pun dapat mengalami depresi. Bahwa Ayub pun sebagai hamba Tuhan pun masuk ke dalam depresi. Ayub mengutuki hari ketika ia dilahirkan. Dulu ia merayakan hari kelahirannya dengan ibaratnya lagu Happy Birthday to Me, atau orang lain menyanyikan Happy Birthday to You dulu. Sekarang dia mengutuki hari kelahiran itu. Sekarang ia benci, teramat benci akan kenyataan bahwa ia hidup setelah dilahirkan. Dan ini yang membuat Ayub tambah dalam depresinya, yaitu Tuhan Allah berdiam diri dan sepertinya Tuhan tidak ada. Diamnya Allah membawa Ayub membentur tembok tebal, besar dan kokoh. Pernahkah Anda mengalami situasi tekanan seperti itu? Pasti pernah. Anda memukul meja, Anda berteriak, Anda menjerit, Anda terisak-isak menangis. Anda mengerang, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau berdiam diri, Tuhan? Berapa lama lagi keadaanku seperti ini? Mengapa saya? Mengapa mesti begini? Mengapa sekarang? Mengapa? Ayub merangkum penderitaannya, aku tidak mendapat ketenangan. Aku tidak mendapat ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Aku tidak merasa damai sejahtera. Aku gelisah, kesel dan marah. Perhatikan ini saudara-saudara. Walaupun Ayub telah mencapai
tepian untuk mengutuki Allah, ia tidak melakukannya. Mungkin sudah di ujung bibirnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ayub tidak mengutuki Tuhan Allah, tetapi Ayub hanya mengutuki hari kelahirannya. Ayub mengalami kekacauan emosional. Ia berada pada titik terendah dari keadaan emosionalnya, karena ia telah banyak kehilangan. Saya pada waktu pertama minggu kedua sudah menjelaskan bahwa kehilangan itu bisa membuat tergoncangnya hidup kita. Kehilangan harta, kehilangan hubungan, ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, dan akhirnya kehilangan hidup. Itu sangat mengoncangkan manusia, dimanapun juga, terhadap siapapun juga. Tidak ada diskriminasi, tidak ada. Ayub sedang berjalan menelusuri terowong-terowong depresi yang sangat menggoncangkannya. Tetapi yang menarik, mengakhiri hidup tidak terlintas dalam pikirannya. Mengucapkannya pun tidak. Luar biasa ya. Banyak orang tidak tahan begini dan diakhiri hidupnya sendiri. Integritas dan spiritualitasnya mencegah untuk melakukan hal itu. Demikian pula pada masa kini, saudara-saudara, banyak orang kehilangan arti hidupnya. Mereka kehabisan kekuatan dan motivasinya, habis. Semangat dan kegairahan hidupnya memudar, bahkan sirna. Masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 6 bulan ini ternyata setelah lewat bulan demi bulan menimbulkan situasi stres yang besar. Banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan nafkah hidup. Banyak orang mengalami kekerasan, pertikaian, penipuan meningkat angkanya. Banyak orang merangkak masuk ke dalam lorong depresi yang menyiksa. Nah, pengalaman Ayub menjadi relevan dan aktual. 2 pasal pertama dari kitab Ayub dan 11 ayat terakhir dari pasal terakhirnya ditulis dalam bentuk narasi atau cerita. Gaya penulisan seperti itu di dalam kesusastraan dikenal sebagai prosa. Bagian dari prosa itu sebagai sejarah yang menyampaikan fakta dan sifatnya yang terus terang, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit. Sedangkan pasal 3 ayat 1 sampai pasal 42 ayat 6 berbentuk puisi. Tulisannya indah, bersifat filosofis, tetapi berbelit-belit, perlu konsentrasi. Kalau Anda senang pada sastra dan kalau Anda baca buku dari William Shakespeare atau Goethe, waduh, itu susah sekali untuk mengertinya. Terlalu jelimet, bahasanya juga terlalu tinggi. Perlu konsentrasi. Nah, bagian puisi ini merupakan bagian terbesar dari kitab Ayub. Dimulai dengan suatu diskusi yang ringan. Elifas, Bildad, Zofar saling bergantian berbicara dengan Ayub.
Ada 3 putaran atau 3 babak dialog. Elifas mendasarkan perkataannya pada pengalaman. Perhatikan saudara. Banyak orang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman. Dan dia mengulangi frase yang sama. Aku telah melihatnya. Biasa Anda dengar begitu kan. Menurut pengalaman saya dulu saya melihat sendiri. Nah ini Anda lihat. Ini Elifas ini. Bildad mendasarkan perkataannya pada tradisi. Yaitu tentang tradisi zaman dulu. Masih ingat enggak apa nenek moyang kita bilang? Masih ingat enggak apa kakekmu ajarkan? Masih ingat enggak apa aturan-aturan dari ayahmu terhadap hidupmu? Dia ulang-ulang pada tradisi. Sedangkan Zofar mendasarkan perkataannya pada asumsi-asumsi. Dan penyampaiannya lebih kasar dari Elifas dan Bildad. Jadi asumsi itu semacam suatu a priori terhadap orang. Ini orang ada buat dosa nih pasti karena jadi begini. Anda lihat. Ini asumsi. Ya, itu Zofar. Banyak melakukan begitu. Ini catatan atas rangkuman dialog di antara mereka. Sebab ini pasal panjang, kalau Anda baca sendiri, saya tidak bisa menyampaikan ini, bisa seminar 3 hari untuk menyampaikan dialog yang simpang menyimpang antara 3 sahabat dengan Ayub. Tetapi saya rangkum dialog di antara mereka, yaitu ketiga sahabat Ayub berbicara legalistik. Sesuai dengan hukum. Ini yang menyimpang, yaitu mereka menghakimi dan menghukum. Mereka bertiga memberikan nasihat untuk mempermalukan diri Ayub. Pernah Anda alami demikian? Orang memberikan nasihat kalau kita sedang dalam keadaan sengsara, malah kita dipojokkan oleh orang mereka. Mereka bertiga melakukan pembantaian dengan lidah, baku hantam mulut, serangan lidah. Serangan lidah itu lebih mengerikan daripada serangan tangan. Itu masuk sampai ke sukma dan terganggu Anda punya pikiran. Tidak bisa tidur Anda karena serangan lidah. Sehingga perdebatan semakin meningkat dan menjadi panas. Saya mau masuk pada pelajaran. Kita perlu perhatikan baik-baik saudara. Kita mesti ekstra hati-hati di sini. Jangan seperti 3 sahabat Ayub yang tadinya datang untuk menyampaikan belang sungkawa dan menghibur dia. Itu yang saya katakan tadi. Ingat benar-benar ini. Sekarang malam menduduh, mendakwa dan menghakimi. Itu kecenderungan psikologis yang paling menggoda. Yaitu ketika kita menghadapi teman atau kerabat yang sedang sial, apes, sengsara, merana, dan duka cita, kita memojokkannya dengan asumsi dan argumentasi karena ia berdosa, maka terjadi begini. Itu kecenderungan psikologis. Ketika kita sudah susah dan stres berat, kata-kata orang lain terhadap kita hanya membuat kesusahan kita bertambah-tambah, bukan berkurang atau menyusut. Bahkan penjelasan mereka tentang jalan dan rencana Allah hanya membuat kita semakin bingung. Seakan-akan mereka itu representasi Allah. Seakan-akan Allah berbicara kepada mereka. Dan mereka mengatakan firman atau kata-kata yang sangat rohani. Tidak mengangkat rohani kita. Malah kita terpuruk olehnya.
Ketika kesusahan dan kesengsaraan kita menggoncangkan batin kita, kata-kata yang bersifat filosofis, puitis, tidak akan dapat menolong kita mengatasinya. Malah kegalauan dan kemelutan kita semakin meningkat. Ketiga sahabat Ayub memanfaatkan situasi Ayub yang terpuruk dengan nasihat, khotbah, retorika moral. Justru itu tidak menghibur Ayub. Mungkin karena mereka satu profesi ya, sebagai sheikh, yaitu para pembisnis, para pedagang kaya. Ya, dan ada seorang teman Ayub ini yang sedang kolaps. Lihat, kami tidak ada apa-apa dan kamu kolaps, tentu kamu ada buat apa-apa terhadap Tuhan. Jangan salah duga. Saya kasih tahu sama Anda. Jangan salah duga. Jangan salah kaprah. Walaupun Ayub kondisi kesehatannya letoy dan tubuhnya lunglai, tapi otaknya tidak lemot. Ayub bereaksi hebat. Ayub membantah dan kembali mendamprat ketiga temannya itu. Mereka underestimate terhadap Ayub. Ini akibat para sahabat yang lupa tujuannya semula untuk menguatkan, untuk menghibur, malah memojokkan Ayub. Anda mesti tetap pada motivasi Anda yang luhur. Saya ulangi, Anda mesti tetap pada motivasi Anda yang luhur ketika datang kepada teman atau kerabat yang sedang sengsara. Jangan memanipulasi kesusahan orang. Berdosa itu, memanipulasi. Orang sudah terhimpit tangga, dimanipulasi lagi. Tanpa Anda duga, ia akan bereaksi hebat. Malah kemudian membenci Anda. Saya tidak mau lagi orang ini ada di sini. Suruh dia pulang, keluar saja. Tidak ada gunanya dia datang kemari sama saya. Malah saya tambah kalut dibuatnya. Hati-hati saudara. Ini nasihat yang kita timba dari cerita ini. Bagaimana Tuhan Allah menilai percakapan-percakapan sahabat-sahabat, tiga sahabat dengan juga Ayub? Bagaimana itu Tuhan menilainya? Minggu depan Anda akan mendengar reaksi Allah yang hebat pula minggu depan. Tapi sementara Anda selesaikan pembacaan ini supaya Anda melihat apa yang tadi dikhotbahkan itu adalah sesuatu yang mempunyai makna dengan hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita melihat hidup yang sedih ini bisa berubah menjadi suatu melodi. Hidup ini yang sedih tidak selalu harus menjadi sesuatu yang gelap dan kemudian seram dan suram. Kita melihatnya sebagai melodi yang penuh dengan irama kabar Tuhan. Yesus, dialah yang memberikan kita isi melodi yang indah. Karena ia pernah mengalami keadaan yang paling berat dalam hidupnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada
yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Muka berseri mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesuslah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri mencerminkan bahwa diriku sembuh. Paduan suara Soli Deo Gloria. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu judulnya. Syukur
Ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari kodrat kami sebagai manusia yang tidak kebal terhadap penderitaan, tidak kebal terhadap pencobaan, tidak kebal terhadap kritik, tidak kebal juga terhadap serangan-serangan iblis di pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu kami memohon selalu pertolongan Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan berdiam diri untuk menguji ketahanan kami dan ketangguhan kami, tapi kami percaya Tuhan ada dan hadir. Dan pada saatnya Tuhan bertindak. Ketika kami menghadapi teman-teman, kaum kerabat, rekan-rekan yang mengalami kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang sungguh-sungguh membuat mereka sengsara dan menderita, kami mohon Tuhan berikan kepada kami kemurnian batin. Tuhan berikan kepada kami hikmat supaya kata-kata yang kami sampaikan itu memberikan harapan, memberikan kesempatan, memberikan kepadanya semangat untuk bangkit kembali dan menyampaikan pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami tidak mau seperti 3 sahabat daripada Ayub yang kedengarannya sungguh moral dan kedengarannya sungguh legalistis dan kedengarannya sungguh rohani, tetapi motivasi mereka justru mau mempermalukan Ayub dan menyudutkan Ayub. Tuhan, jauhkan daripada kami hal demikian. Kalau kami pergi ke tempat-tempat orang yang berduka cita, alangkah berhikmatnya kalau kami diam saja, tetapi membantu, menolong apa yang menjadi kebutuhan konkret mereka. Pada masa pandemik ini Tuhan, apalagi masuk pada new normal, keadaan di mana-mana seringkali tidak stabil, tetapi merupakan kegoncangan dan peningkatan daripada pandemik ini, khususnya di Jakarta, di Surabaya, di berbagai tempat lain. Tuhan tolong kami untuk kami mawas diri terhadap hal-hal yang dapat mengancam hidup kami. Kami menyerahkan pada Tuhan hidup kami pada minggu ini. Tuhan pelihara kiranya pekerjaan kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, pendidikan anak-anak dan adik-adik kami, agar bisa berlangsung dengan baik dan mereka tetap mendapat ilmu yang baik untuk
diberlakukan pada masa depan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan khususnya GPIB agar menjadi alat berkat Tuhan, alat penghibur Tuhan kemana-mana. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkatilah para presbiter kami, para pendeta kami, pendeta Alex, pendeta Leo, pendeta Hilda, agar mereka bersama-sama dengan kami sekalian melangsungkan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan semua komisi-komisi dan pelkat. Bapa, inilah doa kami. Kami tahu bahwa kami manusia biasa membutuhkan pertolongan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Terpujilah Tuhan selalu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Pemberitahuan perubahan fungsi QRIS kode link aja. Yang pertama, persembahan khusus dampak COVID-19 sesuai pemberitahuan Majelis Sinode GPIB tentang tugas Satgas COVID-19 dan ajakan kepada Jemaat GPIB untuk turut menopang karya layan bersama untuk membantu orang yang terpapar atau masyarakat yang terdampak akibat resesi ekonomi. Bersama ini, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia mengajak warga jemaat untuk memberikan persembahan khusus dampak COVID-19. Bagi jemaat yang ingin memberikan donasi melalui dompet digital link aja dengan QRIS Code Pembangunan atau melalui rekening Bank BRI nomor 0521 01 00 395 304 dan rekening Bank Mandiri dengan nomor 128 00 91 000 114. Mohon memberitahukan kantor gereja tentang jenis persembahan yang ditransfer melalui bank. Adapun QRIS Code Link Aja, Aksi 2000 Philadelphia akan diperuntukkan sebagai persembahan kolektor. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan melalui aplikasi Link Aja ataupun melalui transfer bank, silakan menggunakan amplop dan menyerahkannya ke pengurus atau koordinator sektor yang akan membantu penyerahannya ke gereja, kantor gereja atau diserahkan saat ibadah gereja mulai dilaksanakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Rasul Paulus ajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian.
Ibu Bapa, mari kita naikkan doa persembahan kita. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami dapat menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmatinya. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami kesempatan dan kemungkinan mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan khusus, persembahan nazar kami untuk kemuliaan-Mu dan penyelenggaraan gereja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat hari Minggu 19 Juli 2020. Warta yang pertama tentang pemberkatan perkawinan. Diumumkan untuk yang kedua dan terakhir kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil dan pemberkatan perkawinan pada hari Selasa 21 Juli 2020 jam 13 WIB di GPIB Philadelphia Bintaro antara Saudara Michael Johan Kanter dengan Saudari Jesslyn Angelia Raharjo. Masing-masing terdaftar sebagai anggota Jemaat GPIB Philadelphia Sektor Pelayanan 1 dan Gereja Santo Thomas Rasul, Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta. Kelas Alkitab Malam. Kelas Alkitab Malam melalui Zoom Meeting akan diadakan pada hari Senin 20 Juli 2020 jam 19.30 hingga 21 WIB. Pembina Pendeta Alexius Letlora dengan kitab Yehezkiel. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti kelas Alkitab Malam agar dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan materi dan Zoom ID. Khotbah serial tahap 76 akan dilaksanakan sepanjang bulan Juli 2020 dalam ibadah hari Minggu jam 17 WIB dipimpin oleh Bapak Pendeta Rufi Wanei. Khotbah tematis. Khotbah tematis akan dilaksanakan sepanjang bulan Agustus dalam ibadah jam 9 WIB dipimpin oleh Bapak Pendeta Alexius Letlora. Warta tentang anggota baru. Telah mendaftar di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia. Yang pertama, keluarga Wailan Menayang. Alamat di Jalan Jalak 4, Kompleks DPR, termasuk anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2. Yang kedua, keluarga Pierre Adolf Vito di Jalan Camar 6, Bintaro Jaya, Sektor 3, termasuk anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan GPIB Jemaat Philadelphia, Bintaro. Pemberitahuan tahap pembukaan ibadah di gedung gereja. Minggu 26 Juli 2020 jam 9 WIB diberikan khusus bagi warga Jemaat Sektor Pelayanan 3 atau dengan domisili di Camar dan Pinguin. Ibadah tetap dapat diakses melalui live streaming bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya dan atas nama Majelis dan Jemaat GPIB Philadelphia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rufi Wanei atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku.
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teduh, sebab Kristus telah menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Marilah ya Tuhan, datanglah segera dengan sepenuh kuasa-Mu. Nafiri berbunyi dan langit lenyap, ya tetap nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.